Ustadz Herimanto ya, yang sedang safar. Jadi bukan menggantikan ya, tapi diamanai ya, diamanai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi at-tahirin wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, jamaah kajian rutin Ar-Rahmah ya, malam Ahad, Masya Allah sekali ya. Kalau di tempat saya tadi, di seberang saya ada acara, yaitu kuliner Kaliombo ya kan, Masya Allah. Dan di sini kita mengaji dulu ya, Masya Allah ya. Insya Allah kebiasaan yang baik ya, yaitu adalah mengaji ya. Saya sampaikan sekali lagi, di sini kami membacakan ya, bukan menggurui ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita jadi umat terbaik itu kalau kita senantiasa saling menasihati. Ada salah di saya, panjenengan menasihati. Begitu pula sebaliknya. Nah, itu adalah ya cara agar umat muslim ini tetap menjadi umat yang terbaik. Sebelum kita membahas doa ini, ada hadis dari Nabi Muhammad SAW bahwa Rasulullah itu mengatakan begini. Sesungguhnya, artinya sesungguhnya Allah itu malu. Allah itu malu ketika seorang hamba sudah mengangkat tangan, kemudian berdoa meminta kepada Allah, lalu tidak Allah kabulkan, Allah malu. Jadi kita itu disunahkan untuk banyak berdoa. Kalaupun doa itu belum dikabulkan saat ini, bisa jadi besok. Karena kalau kita dikasih tahun ini, hari ini, barangkali kita belum siap dan Allah tahu yang paling kita butuhkan di atas yang kita inginkan. Kalaupun belum dikabulkan di dunia, doa-doa kita akan menjadi pemberat amal timbangan di akhirat. Juga doa-doa kita, misal kita minta, ya Allah saya pengen jadi presiden, ya kan? Mungkin belum dikabulkan saat ini. Kenapa? Karena barangkali kalau kita jadi presiden saat ini, kita tidak kuat akan godaan dan ujian dari presiden tersebut, maka belum dikabulkan. Barangkali kita dikabulkan dalam bentuk yang lain. Bisa jadi ketua takmir menghidupkan masjid ya, sebagaimana Ustaz Yusuf, atau mungkin wali kota dan seterusnya. Jadi disyariatkan sekali ya kita ini untuk berdoa. Dan ketika belum dikabulkan, bukan berarti Allah nggak dengar ya kan. Ayatnya kan sudah kita hafal semuanya ya. Ya, ud'ullaha astajib lakum ya. Berdoalah kepada Allah, aku akan menjawab ya kan. Menjawabnya itu tergantung ya bagaimana yang terbaik menurut Allah. Nah, di sini ada hadis. Kita sebelum membahas hadis ini, ada sunnah-sunnah dalam berdoa. Salah satunya mengangkat tangan. Kemudian juga diawali dengan sholawat. Juga diawali dengan hamdalah juga. Karena di dalam hadis dikatakan bahwa alhamdulillahirabbil alamin adalah afdhalud doa, adalah doa paling afdal itu adalah alhamdulillah. Nah, itu sunnah-sunnah berdoa, juga menghadap kiblat,
kemudian dalam keadaan suci, juga ada waktu-waktu mustajab seperti di antara adzan iqamat, kemudian ketika safar, ketika hujan turun, ketika mau buka puasa dan seterusnya. Itu adalah sunnah-sunnah di dalam berdoa. Satu sunnah lagi yaitu menyebut nama-nama Allah sesuai dengan konteks yang kita inginkan. Misal kita menginginkan kesembuhan, maka kita menyebut dulu nama Allah, yaitu adalah Asy-Syafi, yang maha menyembuhkan. Pengen rezeki, ya Razzaq, dan seterusnya. Baik, hadisnya ini ada di Sahih Muslim, ya. Nomornya adalah nomor 2739. Jadi hadisnya sahih, bahwa diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala kana min du'a'in nabiy sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati niqmatika wa jami'i sakhatika. Ada yang sampun ngertos doa ini? Ya, saya juga baru tahu beberapa hari kemarin itu ketika baca-baca, dan menurut saya doa ini Masya Allah sekali, ya penting sekali bagi kita, karena di doa ini dihimpun kemudahan di dunia dan juga akhirat. Artinya adalah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmatmu. Kita kan diberi nikmat nih sama Allah, entah itu harta, keluarga, jabatan, bahkan nikmat tertinggi yaitu hidayah. Lah kita minta agar Allah ini melindungi agar nikmat itu tadi tidak hilang, tidak bergeser. Permintaan pertama, ya Allah, lindungi, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmatmu. Kedua adalah, dan aku berlindung kepadamu dari hilangnya kesembuhan atau kesehatan yang kau berikan kepadaku. Kesehatan di sini bukan sekedar kesehatan fisik, itu penting, tapi ada yang lebih penting daripada kesehatan, yaitu adalah kesehatan akidah, kesehatan keyakinan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah, dan aku berlindung kepadamu dari azabmu yang datang tiba-tiba. Wa fujaati ni'matik. Fujaa itu artinya adalah bautah, adalah tiba-tiba. Nah, nanti dijelaskan, ada ayat yang menyebutkan bahwa apakah mereka merasa aman ketika mereka tidur tiba-tiba Allah beri azab. Yang terakhir adalah, ya Allah, dan aku berlindung kepadamu dari seluruh amarahmu atau seluruh kemurkaanmu. Saya bacakan saja. Hadzal hadits ishtamala ala ad'iyatin azimatin wa jami'atin li khairayid dunya wal akhirah. Hadis ini atau doa ini merupakan doa yang mengandung doa-doa yang sangat penting, sangat utama dan komprehensif. Atau hadisnya, doa ini lengkap, ya, mencangkup kebaikan di dunia juga kebaikan di akhirat. Dan cuma 4 permintaan aja, tapi ini sudah mencakup semuanya, Kenapa bisa begitu? Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya jawami'al kalim. Karena Nabi itu Allah beri jawami'ul kalim. Jawami'al kalim itu artinya adalah kalimatnya singkat, tapi isinya itu begitu padat, ya, singkat padat, ya, jelas begitu. Makanya kita banyak mendengar hadis Nabi itu, ya, cuman 1 kalimat aja, tapi kalau dijelaskan itu bisa
menjadi sekian pertemuan dan seterusnya. Ada banyak ya sebenarnya doa dari Nabi itu. Nah, mungkin di sana begini, ada doa-doa dari ulama, dari kiai, dari ustadz. Apakah itu bagus? Bagus kalau artinya adalah bagus kan begitu. Tetapi yang tentu yang terbaik adalah doa yang ada di dalam Al-Quran. Karena doa di dalam Al-Quran artinya diajarkan Allah, dan Allah yang lebih mengetahui kebutuhan kita daripada kita sendiri. Kemudian doa yang kedua adalah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. An-Najm ayat 3 dan 4. Bahwa Nabi Muhammad tidak mengucapkan berdasarkan hawa nafsunya. Semua yang diucapkan Nabi Muhammad adalah dari wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, dalam beberapa momen Rasulullah SAW itu mempunyai ide sendiri. Contohnya di dalam strategi penempatan pasukan antara di belakang mata air atau di depan mata air. Rasulullah memilih di belakang mata air. Konsekuensinya adalah kalau di belakang mata air, musuh juga bisa mengambil air itu. Maka salah satu sahabat bertanya, Rasulullah, ini itu wahyu dari Allah atau ide panjenengan? Ini ideku. Terus kemudian sahabat menjelaskan seperti ini. Rasulullah akhirnya mengambil saran dari sahabat tersebut. Ya, itu Rasulullah berdasar pribadi, ya kan. Tetapi kalau sudah ranahnya syariat, hukum, penjelasan tentang masa depan, kemudian sebab dan akibat, itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk di penjelasan yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Mungkin bisa diikuti ya biar hafal ya. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat yang kau berikan kepadaku. Di sini ada namanya isti'adzah. Isti'adzah niku artinya memohon pertolongan, ya kan? Memohon perlindungan, ya kan? Al isti'adzatu hiya talabul audhi. Isti'adzah adalah meminta perlindungan. Ibnul Qayyim rahimallahu taala menjelaskan, i'lam anna lafza 'adha wa ma tasarrafa minha tadullu 'ala taharruzi wa tahassuni wa najah. Bahwa ketahuilah bahwa lafaz 'adha atau perlindungan dan semua segala perubahan kata yang berasal dari kata dasar 'adha ini, perlindungan ini, artinya adalah menunjukkan kepada minta perlindungan, intinya seperti itu, minta untuk dijaga, ya kan? Wa haqiqatu ma'naha, dan hakikat dari maknanya adalah al-hurubu min syai'in takhafuhu ila man ya'simuka minhu. Arti sesungguhnya adalah kita itu lari, segera minta perlindungan dari kekhawatiran terhadap sesuatu itu, entah takut hilang, takut dicuri dan sebagainya. Ila man ya'simuka minhu, kita segera lari minta perlindungan kepada zat yang memang bisa menjaga. Ada orang bingung, dia minta pertolongan kepada manusia. Bolehkah? Boleh, selama manusia tersebut bisa membantu. Tetapi ada hal-hal yang manusia tidak membantu. Contoh, kalau sakit, sesungguhnya yang menyembuhkan niku Allah napa obat? Allah napa dokter? Ikhtiar kita adalah dengan berobat, kan seperti itu. Tapi yang pertama adalah
dengan berdoa dulu kepada Allah, ya kan? Nah, itu artinya adalah kita memohon perlindungan seperti itu. Jadi bukan misal na'udzubillah ya, misal ada suatu negara akan diserang oleh negara lainnya, ya kan? Misal Palestina, ya kan? Saudara kita di Palestina yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan melindungi mereka yang wafat dijadikan syahid di jalan Allah. Ini sederhana saja. Misal rakyat Palestina minta bantuan kepada orang-orang Arab di sekitar mereka, dibantu napa mboten kira-kira? Belum tentu. Kita nggak bisa mengatakan pasti dibantu, pasti nggak dibantu, nggak bisa. Belum tentu. Mungkin ada yang membantu, ada yang tidak. Tetapi pada faktanya ada negara-negara yang Muslim notabene-nya pakai jubah juga kayak panjenengan, pakai pakai sorban, tetapi mereka menormalisasi hubungan dengan Israel. Ada nih, nanti imbasnya itu kemana-mana gitu. Nah, kalau bicara geopolitik nanti kita lihat ya yang ahli. Tapi yang mau saya sampaikan adalah percuma minta tolong ke negeri-negeri yang mereka itu ya mungkin secara pakaian Islami, tapi secara keyakinan, secara ukhuwah, secara wala dan bara itu sudah tidak Islami. Ketika saudaranya dibantai malah menormalisasi hubungan, ada itu seperti itu. Bahkan ada salah satu negara yang kaya, ya kan, yang sering diberitakan kaya, ya kan, mobilnya bagus-bagus. Dari mana kekayaan mereka? Ternyata diindikasikan dari emas yang ada di Sudan, seperti itu, dan seterusnya. Jadi percuma, ya kan, meminta bantuan kepada manusia kalau kita tidak meminta tolong dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang keren sekali itu mereka di sana terjajah, tetapi juga mengirimkan bantuan kepada saudara kita di Aceh. Kan beritanya begitu kan, ngumpulkan uang. Itu masya Allah sekali ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala juga melindungi ya teman-teman kita yang ada di Aceh, di Sumatera. Semoga yang wafat Allah jadikan syahid, dan semoga yang hilang atau yang tertimbun nikmat-nikmat yang sudah diberikan diganti Allah dengan yang lebih baik. Kita juga bisa membantu lewat donasi, doa, kemudian mungkin baju-baju ya, yang masih layak pakai dan seterusnya. Nah, jamaah rahimani Allah wa iyyakum, kalau kita minta kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu agar nikmatmu tidak hilang. Lah, nikmat di sini yang disebut itu nikmat yang mana? Saya bacakan, wa ni'amullahi katsira. Nikmat-nikmat Allah itu banyak. Saya sering menganalogikan, kita nggak bisa menghitung rambut kita ini, nggak bisa. Berapa jumlah rambutnya Bapak Ibu sekalian? Kalau bisa, ya kan, nanti kita kasih hadiah, Ustaz Yusuf, kasih hadiah nopo, ya kan. Rambut kita itu antara 70.000 sampai 100.000 kalau tidak salah ya, sampai 120.000. Nah, nanti bisa dicek ya. Makanya setiap hari itu kalau ada rontok sampai 100 niku wajar, ya kan, gitu. Tapi yang mau saya sampaikan di sini adalah misal kita sama Allah Subhanahu wa taala disuruh untuk bilang alhamdulillah setiap nikmat yang Allah beri. Bisa apa mboten? Nggak bisa. Nggak cukup waktunya. Alhamdulillah satu rambut. Lah 100.000. Kalau jenengan bilang alhamdulillah dengan tenang 1 detik, berarti 100.000 detik. Belum nanti rambut-rambut yang ada di sini. Belum nanti ada 360 sendi di dalam tubuh kita ini. Maka bagaimana caranya? Nah, kita bersyukur dengan alhamdulillah. Al di sini untuk
menunjukkan all, ya kan, all bahasa Inggris, bahasa Arab, ya kan. Al di sini adalah lil istighraq, artinya untuk semuanya. Artinya ya Allah, segala puji hanya untukmu. Nah, seperti itu. Ya, maknanya adalah seperti itu. Wa ni'amullahi katsirah ala ibadihi wa mutataba'ah bitatabu'il laili wan nahar. Nikmat Allah sangat banyak kepada hambanya, ya. Dan nikmatnya Allah itu, ya, selalu mengucur kepada kita sesuai dengan pergantian siang dan malam. Setiap detik Allah ngasih nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar." Dan Allah memberikan kepada kalian itu semua yang kalian minta. Bahkan yang tidak kita minta pun Allah kasih. Misal, sebelum jenengan lahir, sebelum kita lahir, apakah kita minta sama Allah, ya Allah, lahirkan aku nanti di tahun sekian sebagai laki-laki, sebagai perempuan, sebagai Islam? Pernah nggak kita minta seperti itu? Mboten nate. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberi kita. Ya, maka kita harus bersyukur, ya kan? Nah, misal seperti ini ya. Apakah saya di sini ini dalam rangka menggurui? Oh, mboten. Karena memang ada amanah dari Ustaz Hermanto karena beliau safar ya ke Malang. Nah, misal saya diminta, terus kemudian apakah dosa saya paling bersih daripada jenengan? Belum tentu. Bisa jadi yang menyampaikan dosanya lebih banyak, dalam hal ini saya, daripada panjenengan. Apakah amalnya lebih banyak daripada jenengan? Belum tentu juga. Karena kalau saya masih muda, berarti panjenengan lebih tua, lebih banyak amalnya, kan seperti itu. Nah, tetapi kenapa kemudian saya berani membacakan di sini tadi? Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan bentuk syukur karena dulu Allah Subhanahu wa taala mengizinkan saya belajar di pondoknya Ustaz Hermanto ya. Saat itu bersama Ustaz Hermanto ya. Di pondok MMBS Kediri ya, pondoknya Muhammadiyah. Kan begitu. Begitu pula panjenengan. Misal di musola rumah samping jenengan, samping rumah jenengan, atau di masjid samping jenengan, nanti beberapa bulan lagi kan nggak ada 3 bulan lagi sudah Ramadan, kan seperti itu. Lah jenengan kan sampun sering ngaji. Berarti misal jenengan diminta untuk imam, ya maju. Misal nggak ada, ya kan, daripada nggak ada tarawihnya, kan begitu. Misal disuruh kultum, ya maju. Kenapa? Karena kita bersyukur karena Allah mengizinkan kita itu pernah belajar, ya kan. Orang yang menyampaikan di depan nggak harus mondok, tapi harus belajar ilmu syar'i, kan begitu, ya kan. Harus belajar, ya kan. Harus belajar karena belajar agama itu wajib, sebagaimana belajar ilmu umum juga wajib, ya. Yang satu fardu ain, yang satu fardu kifayah, ya. Misal nggak ada yang belajar kedokteran di antara kaum muslimin, semuanya kena dosanya. Harus ada yang mewakili belajar kedokteran, belajar hukum, tata negara, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu bentuk syukur kita. Di lain sisi adalah Rasulullah menyampaikan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menuntun kepada kebenaran, kebaikan, dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang mengerjakan tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakan tadi. Jadi kita kalau diberi kesempatan ya kita maju seperti itu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita ngitung-ngitung nikmat Allah nggak akan bisa terhitung ya. Nikmat Allah itu infinity ya, tidak terbatas ya, tidak terbatas ya. Lah, sedangkan dosa kita dalam sehari barangkali juga banyak. Berapa kali kira-kira tadi kita mengucapkan perkataan yang menyakiti pasangan kita,
menyakiti anak kita, menyakiti tetangga kita, kan begitu ya. Maka kita selalu mensyukuri nikmat Allah dengan alhamdulillah dan memohon ampun kepada Allah dengan istighfar astagfirullahaladzim. Lah nikmat di sini yang disebut adalah wa'adhamu ni'matin ya, dan sebaik-baik nikmat, seagung-agungnya nikmat ya, adalah nikmat al-hidayah bihadatin, yaitu adalah nikmat hidayah untuk agama Islam ini ya. Hidayah itu sangat mahal. Saking mahalnya tidak semua orang kaya punya hidayah, tidak bisa membeli hidayah. Saking mahalnya hidayah ini, tidak setiap orang cerdas Allah beri hidayah. Tapi hidayah adalah bagi siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur. Ada salah seorang ulama, dulunya ulama di Timur Tengah ya. Kisah ini viral ya, pernah diceritakan oleh orang-orang besar ya, artinya ustadz-ustadz besar yang ada di Indonesia ini. Beliau ini menulis buku tentang perbandingan agama ya kan? Dan atas izin Allah lewat bukunya ini banyak orang masuk Islam. Banyak orang masuk Islam karena buku ini bismillah. Sampai kemudian dicetakan kesekian, ada ulama yang menulis di muqaddimah, di pengantar ya di bukunya itu, bahwa mengatakan begini ulama, penulis telah membeli surga Allah dengan tulisannya ini karena sudah banyak memasukkan orang dalam Islam biidznillah. Tetapi apakah mesti ya kan, kita apakah ada jaminan masuk surga? Apakah ada jaminan masuk surga? Ada, selama kita mengikuti Allah dan Rasul-Nya. Tapi secara umum tidak ada ya, tidak ada. Kalaupun ada hadis yang menyatakan kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba ya. Semua umatku itu masuk surga kecuali yang enggan ya kan. Siapa yang enggan itu? Masa ada orang enggan masuk surga? Ada. Man ata'ani dakhalal jannah. Intinya orang yang menaati Rasulullah masuk surga, wa man asani faqad aba. Sapa wonge sing gak mau ngikuti perintahku, maka dialah orang yang enggan masuk surga. Kan begitu. Jadi intinya enggak ada jaminan pasti muslim masuk surga, enggak. Yang ada jaminan adalah orang yang senantiasa mengikuti perintah Allah dan Rasulnya baru masuk surga. Kan seperti itu. Lah kok ternyata ya kan, ulama yang dipuji tadi sudah membeli surga dengan tulisan-tulisannya tadi, ternyata meninggal di dalam keadaan ateis, Kenapa? Karena beliau itu kemudian menikah ya, waktu itu berarti belum menikah dengan seorang perempuan, yang perempuan ini punya banyak buku-buku tentang pemahaman-pemahaman yang keliru ya, pemahaman-pemahaman barat, filsafat yang tidak islami. Kemudian akhirnya naudzubillah min dzalik, murtad, naudzubillah min dzalik, dan meninggal dalam keadaan ateis ya kan, atau tidak percaya Tuhan, kan seperti itu. Jadi kita harus senantiasa minta hidayah ini. Nah, sekarang kita tadabbur nih. Kita semuanya insya Allah Islam ya. Insya Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian salat dan seterusnya. Insya Allah semuanya kita Islam. Pertanyaannya, kenapa di surat Al-Fatihah kita masih diminta untuk doa ihdinas siratal mustaqim? Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, itu jalan orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang dimurkai ataupun jalan orang yang sesat. Kalau doa ini diucapkan oleh orang yang belum masuk Islam, logis karena belum dapat hidayah. Tapi kenapa kemudian kita yang muslim juga baca doa ini setiap hari? Alasannya adalah dijelaskan di dalam banyak kitab tafsir. Salah satunya adalah
Tafsir Az-Zahrawain yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Munajjid, masih hidup ya. Beliau menjelaskan bahwa kita minta ini agar tetap diteguhkan di atas Islam, agar tetap diteguhkan di atas Islam. Karena tadi ada ulama yang nulis buku banyak masukkan Islam. Apakah jadi jaminan surga? Belum tentu. Allah memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah tidak memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi kita harus minta terus agar Allah mengistiqomahkan kita di dalam hidayah Islam iman ini ya. Itu alasannya. Dan kenapa hidayah nikmat yang paling utama? Nah, kita tadabburi juga ya, ini di dalam kitab tafsir yang sama ya, nanti bisa dibuka. Di surat Ar-Rahman ada ayat yang menyebut tentang, mengingatkan kita tentang syukur, disebut 31 kali. Nomor itu ayatnya, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Sebelum ayat itu selalu disertai dengan nikmat. Yang pertama Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, nikmat tentang Quran, khalaqal insan, penciptaan manusia, dan seterusnya. Juga di nikmat-nikmat yang lain, contohnya yang tadi, wa atakum min kulli ma sa'altum, Allah memberi semua yang kalian inginkan, yang kalian minta Allah beri. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ayat tentang syukur sebelumnya disebut tentang nikmat Allah. Pertanyaannya, di Al-Fatihah kita diajarkan alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya ada nikmat disebut di dalam ayat itu. Wonten apa mboten? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ada enggak ayat tentang nikmat di situ? Mboten wonten. Tapi kita langsung dituntun Allah untuk bersyukur alhamdulillah. Apa tadabburnya? Syekh Shalih Munajjid menjelaskan bahwa tadabburnya adalah kita mensyukuri nikmat yang paling utama, yaitu adalah nikmat hidayah yang kita minta di ayat kelima nanti, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Kalau tanpa hidayah, kita nggak akan bisa menjadi Islam, kita nggak akan bisa membaca Al-Quran. Itu alasan pertama. Alasan kedua, kita bersyukur karena Allah memberikan kita nikmat keberadaan. Misal kita tidak Allah adakan sebagai manusia, kita juga tidak akan bisa meminta ihdinas siratal mustaqim tadi, tidak akan bisa membaca Al-Quran, tidak akan bisa masuk Islam dan seterusnya. Nah, itu adalah rahasia dari alhamdulillahirabbil alamin dan nikmat Allah yang paling utama. Wahya nikmah ya, dan hidayah adalah nikmat yang tidak bisa dilampaui dengan apapun, dengan seluruh perbendaharaan harta yang ada di langit dan di bumi ini. Qala ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku tetapkan atas kalian nikmatku yang paling utama, dan aku meridhoi bagi kalian Islam sebagai agama. Itu adalah nikmat hidayah tadi ya. Ini adalah nikmat yang paling utama, juga nikmat-nikmat yang lain setelahnya. Ada hadis yang menjelaskan ketika orang Ansor, yaitu suku Aus Khazraj yang dulunya Yahudi, masuk Islam, kemudian hampir perang lagi. Kemudian Rasulullah itu lari ya, sampai lupa, dalam tanda kutip lupa bawa sandal ya, sambil agak menyincing pakaiannya ya. Karena Rasulullah lari ya, jangan sampai ada pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Kemudian Rasulullah menyampaikan, alam ajidukum dullalan fahdakumullahu bi. Bukankah aku telah mendapati kalian itu dalam keadaan sesat, suka perang ya kan? Suka membunuh, tidak beriman. Kemudian Allah memberi hidayah kalian lewat perantaraku, makanya mereka semua nggak jadi perang. Itu penjelasan dari nikmat yang doa yang pertama tadi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu agar nikmat yang kau berikan ini tidak
hilang. Nah, ini sebenarnya penjelasannya panjang sekali ya, panjang sekali ya. Tapi kita ringkas ya. Nanti lebih detail kita bisa membaca dan bisa berdiskusi di waktu yang lain insyaallah. Nah, kemudian begini, biar nikmat itu tidak hilang, ya, biar nikmat itu tetap, bagaimana caranya? Yaitu otomatis dengan mensyukurinya, ya kan? Wa dawamu hadhihi ni'am bisyukri bil qalbi wal qawli wal fi'li. Agar nikmat ini tetap ada pada kita mensyukurinya dengan lisan kita, dengan lisan yang selalu bersyukur, dengan hati yang mengimani bahwa semua nikmat yang ada di kita itu dari Allah, dan dengan perbuatannya menggunakan nikmat itu di dalam ketaatan. Wa zawaliha bil ma'asi wad dzunub, dan hilangnya nikmat itu karena maksiat-maksiat dan karena dosa-dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Indonesia salah satu negara dengan paru-paru dunia atau hutan terluas di dunia, nomor sekian, ya kan. Tapi pada tahun 2024 dinyatakan ada jutaan hektar yang digunduli, ya kan, yang ditebang bebas, ya kan. Ada yang legal, ada yang ilegal, kan seperti itu. Bahkan dikatakan kalau tidak salah 10 juta hektar ya, nanti bisa dicek. Nah, kalau kita tidak merawat seperti itu, tidak mensyukurinya, memanfaatkan boleh apa tidak? Boleh. Ya, boleh. Tetapi tidak mengeksploitasi. Peraturan di perundang-undangan pun juga sama, ya kan? Misal menebang sekian, nanti harus reboisasi sekian, kan begitu. Agar tidak hilang ya hutannya. Tetapi ya itu, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di bumi ini dan di lautan, di daratan lautan karena ulah tangan perbuatan manusia, ya. Nanti ada musibah yang disalahkan Allah, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan kita di Kediri, di Jawa Timur yang dalam tanda kutip notabene aman, ya kan. Kita juga tetap harus bersyukur. Kalau ada saudara kita yang kena musibah, kita mendoakan, kita bantu. Kalau ada hutan jangan digunduli, ya kan. Ya tadi ya, doa yang ketiga tadi kan wa fujaati nikmatika. Ya, bisa jadi tiba-tiba Allah mengirim musibah, na'udzubillahi min dzalik, kan begitu. Tapi kalau kita kemudian tidak mencintai alam, ya kan. Padahal Islam Nabi Muhammad diutus, Islam ada itu sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua alam, ya kan. Bukan sesama muslim saja, tidak. Islam itu juga rahmat kepada orang non muslim. Islam itu juga rahmat kepada hewan-hewan, juga rahmat kepada tumbuhan, kepada tanah, ya kan. Jangan sampai, ya kan, lulusan pondok pesantren, apalagi intinya muslim lah, ya kan, terus mengatakan ya narasi-narasi yang membolehkan kita untuk merusak alam, ya kan. Memang ya tumbuhan, tanaman, hewan-hewan itu ada, memang Allah ciptakan untuk makanan kita. Tapi ya tidak semuanya, ya kan. Karena kita diutus sebagai khalifah, ya kan. Sebagai khalifah, wakil Allah yang ada di muka bumi, ya kan. Ya pantas apa tidak kalau kita disebut wakil Allah kemudian merusak, membuang sampah sembarangan. Ya nanti bisa dicek ya datanya. Dulu guru saya di Madrasah Thanawiyah di Ngronggo itu, ya kan. Guru saya, sekaligus saya dulu tinggal di rumahnya beliau. Masih hidup ya. Hafizahullah ta'ala, hafizahullah. Beliau mengatakan, misal sampah plastik ini dibuang di tanah, panjenengan pasti semuanya tahu ya. Berapa waktu agar dia terurai? 10 tahun? 100 tahun? 1000 tahun? Ratusan tahun, ya kan? Ratusan tahun, ya. Kemudian manusia suka buang sampah sembarangan. Plastik dipendem di dalam tanah, ya kan? Pantas apa tidak kemudian disebut sebagai khalifah, ya kan?
pantas tidak disebut sebagai rahmatan lil alamin, ya kan? Pantas tidak disebut sebagai muslim, ya kan? Gitu. Jadi kita harus hati-hati ya. Islam itu sebagai syariat tidak tidak sebatas ranah ubudiyah yang bersifat vertikal ke atas saja, tidak. Tetapi Islam juga mengatur hubungan horizontal kita kepada alam, kepada manusia dan seterusnya. Ya, mohon maaf ya, saya agak ini di bab sampah dan sebagainya. Ini soalnya penting ya. Bahkan bukan hanya ke alam ya. Ada studi ya yang menyebutkan tentang sampah ini ya, plastik ini, mikroplastiknya itu bisa masuk ke dalam darah kita, ya kan? Ada seorang ibu hamil yang beliau ini sebagai pemulung, ya kan? Di dalam air ketubannya itu ada mikroplastiknya. Di tanah saja tidak terurai, apalagi di tubuh kita, gitu. Alasannya apa? Karena banyak orang yang membakar sampah plastik tidak dengan cara prosedur yang benar. Nanti ada data lagi dan seterusnya. Nah, ini dampaknya itu luar biasa ternyata. Dampaknya luar biasa ya. Bukan sembarangan. Maka ya semoga kita ini sebagai orang muslim ini betul-betul menjadi rahmatul alamin ya, contoh yang baik ya kan, yang bisa memakmurkan bumi Allah ya. Jadi sebelum kita bersuara ayo kita tegakkan syariat ya, kita tegakkan dulu ya di diri kita masing-masing, di keluarga kita masing-masing, di lingkungan kita ya kan, di alam yang ada di sekitar kita ya kan gitu. Nah seterusnya ya, biar tidak panjang-panjang, nah qauluhu wa tahawuli afiatik, dan hilangnya kesehatan yang telah engkau berikan. Di sini ya kita baca saja, nikmatul afiyah min a'dhamin ni'am ba'da nikmatil iman wal Islam. Nikmat kesehatan itu adalah nikmat yang paling agung setelah nikmat hidayah, setelah nikmat iman dan Islam. Saya izin minum dulu. Bismillah. Rawat Tirmidzi fi sunanihi min hadithi, ada hadis dari Imam Tirmidzi ya, nomornya adalah 3558, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda begini. Jadi begini, hadisnya ini dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau ketika sudah jadi khalifah ya, di atas mimbar kemudian menangis. Maka beliau mengatakan, dulu Rasulullah itu berdiri ya, pada tahun pertama di mimbar ini, kemudian beliau juga menangis ya kan. Ini cara meriwayatkan hadis sesuai ya kan. Kalau Rasulullah sambil tertawa juga tertawa, kalau sambil menangis juga menangis ya. Nah. Kemudian Rasulullah bersabda, Salullahal afwa wal afiyah fa inna ahadan lam yu'd ba'dal yaqini khairan minal afiyah. Ini nih saya baru tahu ya di sini. Mintalah kalian kepada Allah pengampunan dan kesehatan. Karena ya tidak ada yang lebih utama setelah keyakinan ya, setelah hidayah, yaitu kecuali adalah kesehatan ya kan, kesehatan ya. Maka kalau kita mengartikan kesehatan, keselamatan itu selalu dalam dua dunia, yaitu adalah kesehatan fisik kita di dunia, juga kesehatan nanti kita di akhirat, seperti itu. Nah, ini juga ada perkataan Ibnu Qayyim yang menjelaskan hadis ini. Hadis ini, doa ini, fajama'a baina afiyatayid din wa dunya. Kesehatan yang dimaksud dalam doa ini adalah kesehatan di dalam agama dan juga dunia. Wala yatimu salahal abdi, dan tidak akan sempurna, wala yatimu salahul abdi, tidak akan sempurna
kebaikan seorang manusia ini di dua dunia, akhirat dan dunia, illa bil yaqini wal afiyah, kecuali dengan keyakinan dan kesehatan, ya. Fal yaqinu yadfa'u anhu uqubatil akhirah. Kenapa kok begitu? Karena keyakinan itu menolak, ya, hukuman-hukuman atau azab-azab akhirat. Wal afiyah tadfa' anhu amradad dunya fi qalbihi wa badanihi. Dan kesehatan itu menolak dari diri kita. Ya, saya lanjutkan sebentar. Dan kesehatan itu, ya, melindungi diri kita dari penyakit-penyakit yang ada di hati juga di badan kita. Fajama'a amral akhirah, maka dikumpulkan, ya, perkara akhirat, ya, dan dunia dalam satu kalimat, ya. Jadi ini penting, ya, penting. Yang selanjutnya adalah wa fujaati nikmatika, dan dari aku berlindung kepadamu ya Allah dari azabmu yang bisa datang tiba-tiba. Al-fujaah hiyal bautah allati, ya, al-fujaah, ya, artinya adalah ketiba-tibaan, ya kan, yang bisa datang kapan saja. Azab itu disadari atau tidak, ya kan, bahkan la yakunu indau sabikun indar, bahkan tidak dikasih sebelumnya itu peringatan, ya kan. Misal ada detektor gempa, kan begitu kan. Tapi terkadang azab Allah atau musibah itu bisa datang tiba-tiba tanpa ada peringatan. Detektor gempa pun tidak menganalisa, atau gunung meletus itu juga tidak bisa diantisipasi, tidak bisa dideteksi kan gejalanya seperti itu. Nah, bisa jadi datang tiba-tiba. Nah, kita berlindung kepada Allah dari azab atau musibah yang bisa datang tiba-tiba, bahkan naudzubillah saat orang tidur. Dan nanti ada perbedaan antara azab, musibah, dan ujian, ya, ada perbedaan. Misal ada orang berbuat kezaliman, ya kan, kemaksiatan, sehingga satu desa diazab. Padahal di desa itu ada orang baik, ada orang soleh yang terus mengingatkan orang yang berbuat buruk tadi agar tidak berbuat buruk. Tapi dia kena imbasnya. Apakah dia juga dikatakan diazab? Nah, para ulama tidak mengatakan seperti itu. Ya, dia diuji dengan musibah sehingga dia ditambah pahalanya. Ya, jadi ya kita berhati-hati, ya, dalam menghukumi, ya. Orang ini diazab kalau kena musibah, ada di suatu daerah diazab karena begini begitu. Oh, belum tentu, ya, belum tentu, ya kan? Belum tentu, ya, belum tentu. Lah, kenapa kita minta? Ya, di sini jelaskan. Karena kalau bala, ujian, musibah itu sudah Allah kehendaki, la yaqdiru ala daf'i, enggak ada seorang pun yang dapat membendungnya, ya kan? Sampai, mohon maaf, pemerintah pun juga tidak akan bisa membendung. Teknologi tercanggih pun tidak akan bisa membendung. Ada di luar negeri itu benteng yang ada di bawah tanah. Tujuannya untuk apa? Di situ disiapkan makanan-makanan. Dikatakan anti bom, anti nuklir dan seterusnya. Tujuannya apa? Agar ketika kiamat bisa selamat, ya kan? Nah, betul apa tidak? Nah, betul secara film, ya kan? Kan ada filmnya itu kan. Ya. Tapi ya nggak mungkin, ya kan? Kalau kiamat ya sudah kan gitu kan. Nah, jadi kita berlindung pada Allah. Wala istadfa bisa ilal makhluqat. Kalaupun wa ini jitama'un jami'an, kalaupun semua makhluk jin manusia berkumpul, ya, nggak bisa menghalau musibah dari Allah, itu nggak bisa. Maka kita berdoa itu. Yang terakhir adalah wa jami'i sakhatika, dan kita berlindung kepada Allah dari
kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Min jami'i sakhatihi, ya, dari semua kemurkaannya. Li'annahu subhanahu idza sakhata 'alal 'abdi, kalau Allah sudah murka kepada seorang hamba, faqad halaka wa khasara, maka hamba itu akan hancur, ya kan? Akan merugi, enggak ada yang bisa nolong, ya kan? Ya. Nah, ini penting. Walau kana as-sukhtu fi adna syai'in wa bi aisari sababin, ya kan? Walaupun ya kemurkaan itu terhadap sesuatu yang sederhana atau dengan sebab yang sederhana, kalau Allah sudah murka, ya nggak ada yang bisa bantu. Maka kita doa. Sebagai penutup ada hadis dari Nabi Muhammad SAW. Ya, ini penting untuk tidak meremehkan amal, juga tidak meremehkan dosa. Ya. Dari Tirmidzi, ya kan, Rasulullah SAW pernah bersabda, inna ahadakum la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah ma yadhunnu an tablugha ma balagat fayaktubullahu lahu biha ridwanahu ila yaumi yalqah. Wa in ahadakum la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah ma yadhunnu an tablugha ma balagat fayaktubullahu alaihi biha sakhatahu ila yaumi yalqah. Artinya bisa jadi salah seorang dari kalian mengucapkan sepatah kata, satu kalimat, bahkan satu kata yang membuat Allah ridho. Ia tidak mengira akibat dari kalimat itu akan membuat Allah sangat ridho. Lalu karena kalimat sederhana itu, Allah mencatat keridhaan untuknya hingga dia bertemu dengan Allah, hingga dia meninggal. Dan bisa jadi salah seorang di antara kalian mengucapkan sepatah kata yang membuat Allah murka. Ia tidak mengira kalimat seperti itu akan membuatnya dimurkai Allah. Lalu Allah mencatat kemurkaannya untuk orang itu hingga ia bertemu dengan Allah. Tirmidzi nomor 2319. Jadi harus berhati-hati. Ustaz Hermanto pernah menjelaskan begini. Kita itu terhadap semua kebaikan yang ada di kita itu harus ingat Allah. Kalau tidak, nanti akan ada orang hasad, akan kena ain dan seterusnya. Salah satunya beliau mengatakan begini. Misal kita jadi sopir, ya kan, ke Malang, ya, atau ke jalanan yang ada bukitnya dan seterusnya. Kemudian di situ ada lubang, ya kan. Nah, kemudian kita berhasil melewati, tapi tipis, hampir naudzubillah masuk jurang. Kemudian orang itu dipuji, kita dipuji, masya Allah, nggak pakai masya Allah ya, dipuji aja. Hebat sampean, kok iso ngono ya. Terus kita mengatakan, ya mesti aku ngelewati jalanan ini 5 tahun, 10 tahun, aku apal. Lah hati-hati, harus diawali dengan hamdalah, ya. Bersandar kepada Allah, alhamdulillah, ya Allah sudah membiasakan aku lewat sini sudah lama, gitu kan. Ya alhamdulillah, harasin Allah selamat dan seterusnya. Bahkan Qarun, ya kan, ketika sombong itu dia masih kalimatnya adalah qala innama utituhu ala ilmin indi. Saya diberi semua nikmat ini, artinya dia masih nyebut diberi Allah, ya kan? Diberi, ya kan? Bukan saya dapat ini, bukan. Saya diberi semua ini karena ilmuku. Tapi masih lupa di situ tidak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah dari doa ini tadi, semua kekhawatiran kita itu kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Selama kita bersandar kepada Allah, pasti Allah akan menjaga kita. Kita punya cita-cita, bingung, ya kan? Kok belum terwujud? Ya, ingat Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, innallaha idza stauda'a syai'an hafidhahu. Kalau Allah dititipi sesuatu, pasti Allah akan jaga, dan seterusnya. Intinya di sini doa ini menjelaskan kita agar semua keraguan kita, ketakutan kita itu kita sandarkan kepada Allah, zat yang akan senantiasa menjaga kita
kita minta ataupun tidak, Allah akan selalu memberi kita rezeki ya. Jadi mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah agar Allah itu senantiasa menuntun lisan dan hati kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, kalau ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Kalau ada salahnya murni dari kesalahan kami pribadi. Kita akhiri dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran wa jazakumullahu khairan. Semoga yang kami sampaikan bermanfaat bagi diri kami pribadi, juga kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.